Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Khoirunisa dari UPT SMP Negeri 1 Meraura. Saya berada di kelas 8F, absen 14. Kali ini saya akan membacakan cerita karya saya yang berjudul Efflorescence. Efflorescence memiliki makna atau arti berbunga atau bermekaran. Sudah bisa nebak alurnya? Simak baik-baik ya, dengarkan. Gadis bernama Arunika Aelina Nayanika, siswi SMA Kala Jendra yang kini menempati tingkat 2 di semester genap. Sekolah ini memiliki sistem tinggal asrama yang berisi 2 murid di setiap kamar. Aruna, nama panggilannya. Seperti namanya, berisiko memiliki mata dan senyum yang indah. Aruna adalah murid pindahan dari Surabaya. Kafe dekat asrama ialah tempat favoritnya. Menulis sembari mendengarkan musik sudah menjadi kebiasaan sedari kecil. Apalagi menonton film animasi. Rambut coklat, manik ungu tua, membuat siapapun terpesona melihat kecantikannya. Cahaya matahari merayap melalui celah jendela, seolah memaksa mereka untuk bangun lebih cepat dari biasanya. Riel, teman sekamar Aruna yang berada di tingkat 3. Hanya dalam kurun waktu 1 minggu, mereka sudah terlihat akrab, layaknya sahabat lama. Pagi ini, Aruna berangkat lebih awal. Hal tersebut menarik perhatian kakak kelasnya. Arun sudah mau berangkat saja, padahal matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Gadis itu terkekeh. Ia kemudian mengajak Riel untuk berangkat bersama. Kakak tidak ikut. Namun, ajakan tersebut ditolak lembut oleh Riel. Aruna berpamitan untuk pergi lebih awal. Sinar matahari belum sepenuhnya keluar, membuat suasana tampak hangat. Terlebih, udara pagi hari yang sangat sejuk itu membuat Aruna sangat menikmati pagi yang baru ia rasakan. Karena terlalu asyik dengan dunia sendiri, ia tidak sengaja menabrak seseorang. Maaf, saya tidak fokus berjalan ke depan. Aruna merasa sangat malu, apalagi orang yang ditabraknya diam saja. Tidak apa-apa, ucapnya. Kata kelas, laki-laki itu terkejut mendapat panggilan yang tak biasa. Ditambah, gadis itu yang sedikit menunduk. Panggil nama saja, jangan menunduk begitu. Aku jadi merasa tua. Ryan, laki yang Aruna panggil ketua kelas itu adalah orang yang pertama kali mengajak Aruna untuk berkeliling mengenal lingkungan barunya.
Sayang, kenapa berangkat pagi sekali? Padahal matahari belum sepenuhnya menampakkan diri, ucapnya yang mengikuti kalimat teman sekamarnya tadi. Lelaki itu menatap datar dan berkata, seharusnya aku yang bertanya begitu. Berangkat lebih awal memang kebiasaanku. Setelah yang basa-basi, suasana di antara mereka sempat canggung, tapi mereka memecahnya dengan canda tawa saat perjalanan menuju kelas. Tanpa disadari kedua insan tersebut, mereka ternyata sudah sampai di ruang kelas yang berada di gedung lantai 2. Waktu masih terlalu awal untuk memulai pembelajaran, dan mereka menghabiskan waktu itu untuk melihat pemandangan dari lantai atas sembari bercanda tawa. Ryan Argantara, murid yang terbilang cukup ramah pada orang dekatnya saja. Waktu mencuri banyak hal, tapi baru terasa saat dia pergi tanpa pamit. Di semester genap ini, Ryan sering kali untuk menemani Aruna pergi ke kafe, walau hanya sekedar minum espresso dan bercerita pengalaman kecil. Hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk mereka beristirahat dan menghabiskan waktu sebelum kembali berjalan di hari esok. Begitu juga dengan dua insan yang sedang asyik menikmati minuman hangatnya. Aruna tak lagi minum espresso kesukaannya. Ia mencoba untuk meminum coklat hangat. Langit menurunkan warnanya, seolah ingin menenangkan hari yang terlalu gaduh. Uap kopi beradu dengan denting sendok dan hiruk-pikuk obrolan yang tak pernah putus. Kafe itu terasa gerah, meski AC menyala maksimal. Sekali, manik merah lagi itu melirik ke arah gadis di hadapannya, menatap dengan penuh tanya di benak. Lagi lihat apa? Sepertinya sangat sedih sampai kamu melupakanku. Aruna tersentak. Ia baru menyadari bahwa dirinya terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Hanya sedang menonton film animasi. Maaf, aku lupa. Rana hanya tersenyum menanggapinya. Film seperti apa? Tentang 7 pangeran vampir yang berinkarnasi. Ini film adaptasi dari komedi digital yang aku baca saat itu. Paham dengan poin yang dimaksud dan langsung menebak. Film itu Dark Moon ya? Aruna menatap Ryan heran. Kau tahu dari mana? Banyak yang membicarakan hal ini, jadi kupikir kau juga melihatnya. Sepertinya terlalu banyak ya, sampai kau tahu judulnya. Tidak juga, kau kan sering melihat cerita itu. Sederhana, tapi tidak semua laki-laki bisa seperti itu. Gadis netra ungu itu merasa seperti diperhatikan, tapi dia menghilangkan pikiran tak berguna karena merasa dirinya telah terbawa perasaan. Saya melirik manik ungu yang terlihat indah, layaknya bulan purnama.
dan bertanya, siapa tokoh favoritmu? Ana hanya menjawab dengan satu kata dan dilengkapi dengan nada tengilnya. Rahasia. Suara kakek gadis itu menjadi suara ceria akhir milik Aruna. Sebelum Ray mengatakan hal yang membuat Aruna kebingungan. Lelaki itu menghela nafasnya. Detak jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Arun, kamu beneran lupa sama aku. Aruna menghentikan aktivitas menonton filmnya. Ia dibuat berputar entah kemana. Dalam benaknya timbul tanya. Wajar aja kalau kamu lupa. Aku yang salah karena diam aja. Ternyata aku harus bilang lebih dulu. Biar kamu ngerti. Wajahnya menoleh ke arah luar jendela. Langit senja dengan warnanya takkan terganti. Sinar oranye itu membuat mata merah Raya terlihat indah dan mengesankan. Ia coba untuk bersuara, namun lidahnya keluh. Tak sanggup mengeluarkan satu kata saja. Pandangannya kembali untuk menatap lekat garis di hadapannya, menguatkan tekad dan meyakinkan diri untuk berbicara. Detik terasa manja, seakan memberi mereka waktu untuk saling menatap lebih lama dari biasanya. Aku ini temanmu yang kamu kenal. Kau biasanya manggil aku Ryan kan? Maaf, selama 5 tahun ini aku tidak pernah menghubungimu. Pandangannya kembali menatap lekat garis di hadapannya. Perasaan apa ini? Dia bicara apa sih? Wajahnya tenang, tapi pikirannya berisik. Kenapa ia diberitahu hal yang seharusnya sudah ia lupakan? Hal itu tidak boleh ada di ingatan ini lagi. Walau tetap berjalan, tapi kesadaran Aruna terpaku pada satu momen itu saja. Kamu bicara apa sih? Tanya Aruna dengan dahi yang berkerut. Perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan bahagia. Saya menjadi bingung. Kita dulu tetanggaan, Arun. Gak apa kalau kamu lupa, wajar saja. Tiada suara lagi di antara mereka. Aruna beranjak pergi tanpa sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Dan hanya bisa terdiam di tempat duduknya, tidak tahu harus bagaimana. Apa aku terlalu cepat memberitahu hal ini padanya? Benaknya terus membatin dengan hati yang gundah. Hari itu datang tanpa rencana, seperti kejadian-kejadian penting lain yang tak pernah mereka duga. Pagi itu, langit runtuh pelan-pelan, seolah ikut merayakan kekacauan yang tak sempat ia ceritakan. Ada satu momen kecil yang merusak. Sejak itu, segala sesuatu tak lagi berjalan seperti biasanya. Hei, dari kemarin mungkin terus tak terjadi sesuatu padamu. Tanya Ria dengan nada lembut. Namun Aruna
hanya memandangkan pandangan dan terus diam. Ya sudah, ayo berangkat. Tidak perlu murung seperti itu. Aku punya coklat untukmu. Senyum manis terukir indah di wajah gadis itu. Tidak pernah marah pada adik kelasnya ini. Justru ia sangat menyayangi Aruna, layaknya adik kandung sendiri. Aruna pun mengukir lekuk manis di bibirnya sebelum mereka berpisah lorong dan ruangan. Aruna justru merasa tidak beruntung. Kali ini ia malah bertemu lagi kemarin. Arun, kau masih marah sama yang kemarin? Menjelasin semua. Gadis itu memilih untuk melangkah pergi. Banyak murid yang menjadikan mereka pusat perhatian. Tapi kedua insan itu memilih untuk mengajukannya. Pada saat jam istirahat, dia mengajak Aruna pergi mengisi energi untuk jam berikutnya. Mereka bercanda tawa sembari menghibur hati yang pernah pilu. Arun, aku kepikiran sama hal ini. Kita selesai sekarang ya. Sang itu terdiam. Sedangkan kakaknya itu terkejut. Selesaiin? Apa maksudnya? Aruna berdiri dan berpamitan pada Rian. Perlahan melangkah menuju taman yang tidak banyak orang. Gadis itu siap menerima semua cerita. Ia sudah menyiapkan diri. Aruna dan Ryan duduk bersampingan dan berjauhan, memikirkan apa yang harus diucapkan, lalu menghela nafas dan bersiap untuk mengatakan semuanya. Kamu jelas marah. Kenapa waktu itu aku pergi tanpa pamit? Kami pergi saat malam hari. Kata ayah, biar nggak ada drama. Waktu saya akan memberi mereka ruang untuk saling mengerti. Waktu itu, ibu sudah menyiapkan semua agar bisa terhubung sama keluarga kamu. Tapi, barang itu diambil sama orang saat kami lagi istirahat di suatu tempat. Terus, pas ketemu kamu, aku malah mundur waktu. Jelasnya panjang, nafasnya tak beraturan. Aku ngerti kok. Maaf ya, kemarin aku pergi itu aja. Perasaanku benar-benar kacau. Ujar Aruna dengan nada yang sedih dan pandangannya terus melirik. Ryan berdiri dan menggenggam tangan Aruna. Udah sedihnya, ayo ikut aku. Langkah kaki mereka membekas bersama kenangan yang terlupakan. Tidak ada kata salah paham. Kini mereka tahu. Mereka tidak perlu buru-buru untuk mengungkapkan. Karena semua itu pasti akan terbuka pada waktunya. Sudah? Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm on my way, yeah. 널 데리러 가